Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih beribadah secara online, mengikuti ibadah bersama-sama dengan GKI Klasis Priangan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kita tubuh yang sehat. Kita bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan. Kita bersyukur untuk segala masa yang kita hadapi, baik suka maupun duka. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Hari ini, pada waktu kita akan bersama-sama memulai ibadah online, kita akan mendasari ibadah kita dengan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal. Ayat yang sudah sering kita baca atau kita dengarkan. Ayat ini adalah satu ayat di dalam satu konteks. Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit. Dan di dalam khotbah di bukit itu, Yesus berbicara tentang satu hal, yaitu berbicara tentang kekhawatiran hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini mungkin di antara kita ada yang khawatir. Mungkin di antara kita ada yang takut. Mungkin di antara kita ada yang cemas. Mungkin di antara kita ada begitu banyak masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita lepaskan, kita tinggalkan terlebih dahulu seluruh ketakutan, seluruh kekhawatiran, seluruh apa yang kita rasakan, dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu kita mengutamakan Dia. Kita menjadikan Dia sebagai Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan saudara-saudara, di dalam ibadah online ini, marilah kita juga menjadikan firman Tuhan ini, Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah. Marilah saudara-saudara kita memfokuskan pikiran, hati untuk kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah, mencari kehendak Tuhan, mencari firman Tuhan, agar firman Tuhan itu menguasai akan hidup kita, menguasai hati kita, dan kita senantiasa menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati masuk di dalam ibadah online pada hari ini dengan satu prinsip firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepada engkau. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pada minggu hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau tatamu.
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir
Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang boleh memimpin kita, bahkan sampai pada hari ini kita boleh terus mengadakan ibadah secara online. Ini semua karena anugerah Tuhan. Mari saudara, sebelum kita akan masuk di dalam penyembahan dan ibadah kita lebih dalam lagi, kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh merenungkan setiap berkat Tuhan yang sudah pernah kita alami, bahkan yang sampai hari ini menyertai kita. Amin. Kembali kita akan memberikan segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Dan kita nyanyikan pujian hanya bagi Dia. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian suci, suci, suci. KPPK nomor 60, bait yang pertama dan yang kedua saja. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji Rabbku. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Bait yang kedua. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan takhtamu memberi mahkotanya. Malaikat surga. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, kebaktian ini berlangsung dalam penyataan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Nats pembacaan pertama kita yaitu diambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang 41 sampai dengan 43. Matius pasal yang ke-13 ayat 41 sampai dengan 43. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara, kita akan kembalikan naik pujian dari KPPK nomor yang ke-27, Kasih Allah.
Karena kasih Allah tidak pernah berubah dalam kehidupan kita, bahkan terus ada di dalam kehidupan kita. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adamlah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Bait yang ketiga, dengan langit sebagai kertas. Sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai nawa, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Mari kita masuk dalam doa. Benar ya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Benar ya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kami. Bila sudah sedemikian besar kasih-Mu Tuhan, bila sudah sedemikian besar penyertaan Tuhan, bila sudah demikian besar berkat-berkat yang telah Engkau curahkan bagi kami, tetapi masih saja kami melukai hati Tuhan. Bahkan dengan sengaja kami melupakan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami. Ya Tuhan, mungkin permohonan dosa kami, permohonan minta maaf atas dosa-dosa kami ini Tuhan, setiap kali kami ucapkan, setiap kali kami langgar. Bahkan mungkin kami hanya datang di dalam hari Minggu, kami bertobat di hari Minggu, tetapi hari berikutnya kami melupakan semuanya. Ampuni kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang boleh terus ada dalam kehidupan kami, bahkan di saat kami tidak setia. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ya Tuhan, sekali lagi kami datang dengan segala kelemahan kami, dengan segala keterbatasan kami ya Tuhan. Kami hanya manusia yang lemah membutuhkan Tuhan. Ketika kami datang di dalam tempat ibadah pada hari ini, ketika kami beribadah masing-masing dalam tempat kami ya Tuhan, kami mengatakan bahwa, oh Tuhan, ampuni kami, karena kami sungguh berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi ya Tuhan, dengan mulut yang sama ini kami tetap menghina nama Tuhan, bahkan kami mencela nama Tuhan, bahkan kami mencoreng nama Tuhan. Atau dengan tangan kami ya Tuhan, kami melakukan pelayanan pada hari ini di dalam keluarga kami, di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tetapi dengan tangan yang sama kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikehendaki Tuhan. Atau dengan pikiran kami memikirkan segala sesuatu Tuhan untuk bekerja bagi nama Tuhan. Tetapi dengan pikiran yang sama kami merencanakan suatu kejahatan di hadapan Tuhan.
Kami mohon ampun dan belas kasihan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sucikan hati kami pada hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh menghadap Engkau di dalam ibadah pada hari ini. Kami boleh tahu siapa Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh tahu siapa yang kami hadapi hari ini untuk mendengarkan sabdanya Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati dan berkenanlah atas ibadah kami pada hari ini Tuhan. Inilah kami Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu dan berbicara kepada setiap kami. Karena kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berucap syukur. Amin. Saudara, kita bersyukur karena anugerah Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara kita akan kembali naikkan pujian dari KPPK nomor 166. Salib hina, bait yang pertama dan yang ketiga saja. Di bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salib. Maka ku tinggikan salib-Nya, sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Bait yang ketiga, pada salib itu. Pada salib itu, ku kan setia selalu menanggungnya sepanjang hidup. Ia akan datang pula, bawaku padanya, ke rumahnya yang penuh mulia. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-32, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Mazmur pasal yang 32, ayat pertama sampai dengan yang kedua. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian pembacaan berita anugerah pada hari ini. Saudara-saudara, kita juga akan melanjutkan pujian kita di dalam KPPK nomor 311, Yesus Kucintamu. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dan kebenarannya. Yesus, ku cintamu, aku milikmu,
pujimu. Ajakku kan tiba, ku tetap puji. Ku mau lebih mengasihi Tuhanku. Pemberitaan firman pada hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Andi Gunawan. Mari kita masuk dalam doa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Perkayalah jiwa kami dengan firman-Mu Tuhan, sebab itulah yang kami butuhkan, supaya kami memiliki sebuah bentuk kehidupan yang punya kualitas, punya makna, dan kesementaraan kami di dalam dunia ini ada sesuatu yang berindah dan bermakna yang kami alami dan kami tinggalkan kepada para penerus kami. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan, berbicara buat kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara sekalian, atau selamat siang, selamat sore, kapanpun saudara ikut dalam ibadah online hari ini. Senang sekali kita kembali ibadah dan tema kita pada hari ini adalah lalang di antara gandum. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius pasal 13 ayat 24 hingga 30, dilanjutkan ayat 36 hingga 43. Saya akan membaca dalam versi yang lebih kekinian, versi bahasa Indonesia sehari-hari, yang kemungkinan berbeda dengan Alkitab saudara. Matius 13 ayat 24 hingga 30, Yesus menceritakan lagi sebuah perumpamaan kepada orang banyak. Katanya, apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang petani menabur benih yang baik di ladangnya. Pada suatu malam ketika semua orang sedang tidur, musuh petani itu datang menabur benih alang-alang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika tanaman-tanaman itu tumbuh dan mayang-mayangnya mulai muncul, kelihatanlah juga alang-alang itu. Lalu orang-orang gajian petani itu datang kepada petani itu dan berkata, "Tuan, bukankah Tuan menanam benih yang baik di ladang Tuan? Bagaimana jadinya sampai ada alang-alang di sana?" Petani itu menjawab, "Itu perbuatan musuh." Lalu orang-orang gajian petani itu bertanya lagi, Tuan mau kami pergi mencabut alang-alang itu?" "Tidak," jawabnya, "sebab kalau alang-alang itu dicabut, nanti gandumnya turut tercabut. Biarkanlah alang-alang itu tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Nanti saya akan berkata kepada orang-orang yang menuai, kumpulkan dahulu alang-alangnya, ikat, lalu bakar. Sesudah itu kumpulkan gandumnya, lalu simpan di dalam lumbung." Setelah itu Yesus meninggalkan orang banyak, lalu masuk rumah. Pengikut-pengikutnya datang dan berkata, "Coba Bapak terangkan kepada kami arti perumpamaan tentang alang-alang di antara gandum itu." Yesus menjawab, "Orang yang menabur benih yang baik itu adalah anak manusia. Ladang itu ialah dunia ini. Benih yang baik adalah orang-orang yang sudah menjadi umat Allah. Alang-alang itu ialah orang-orang yang berpihak kepada iblis. Musuh yang menanam alang-alang itu ialah iblis. Masa panen ialah hari kiamat, dan orang-orang yang menuai itu ialah malaikat-malaikat. Sebagaimana alang-alang dikumpulkan dan dibakar di dalam api, begitu juga pada hari kiamat nanti. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan dari antara umatnya semua orang yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang lainnya yang melakukan kejahatan. Mereka semua akan dibuang ke dalam tungku berapi yang bernyala-nyala. Di situ mereka akan menangis dan menderita. Dan orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan bersinar seperti matahari di dalam dunia baru Allah, Bapa mereka. Jadi, kalau punya telinga, dengarkan." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya membawa sebuah benda kecil. Coba saudara tebak, apa ini? Silika gel, ya. Don't try to eat, ya, jangan dimakan. Kalau saudara beli mungkin baju atau sepatu atau alat elektronik atau alat-alat yang lainnya, biasanya ada benda ini.
Saudara tahu apa fungsi benda ini? Biar tidak lembab ya. Jadi silika gel yang isinya kayak bulat-bulatan kecil ini punya fungsi dia menyerap menyerap air yang ada di udara sehingga udara sekitarnya itu kering supaya alat-alat itu tidak berjamur, supaya sepatu saudara yang akibat kaki saudara yang bau itu menjadi tidak bau ya. Saudara kalau punya handphone lalu basah kecelup, nah cara mengeringkan juga bisa menggunakan ini ya. Itu rahasia, tips ya, bukan rahasia, itu hanya tips aja. Nah, saudara kasih Tuhan, sebenarnya sebagai manusia yang mau belajar firman Tuhan, kita itu mesti punya sifat seperti silika gel ya, menyerap. Menyerap apa, saudara? Menyerap segala prinsip kebenaran dengan rasa lapar dan haus. Ya, kita mesti punya namanya sebuah behavior, love learning behavior ya. Orang yang suka belajar. Saudara, mengapa mesti begini? Karena saya punya pandangan bahwa kadang-kadang perumpamaan Tuhan Yesus itu saya harus katakan outdated, ya, sedikit kadaluarsa. Ada sebuah culture gap dan age gap atau jurang zaman yang membuat kita para pembaca modern ini apaan sih ya, terlalu asing dan kita nggak begitu mengena. Nah, makanya saudaraku, kalau kita ingin bertumbuh, salah satu kunci pertumbuhan itu adalah seraplah prinsip kebenaran di dalam keseharian. Kalau saudara suka berkebun, seraplah prinsip kebenaran saat saudara berkebun. Kalau saudara suka potret, suka bikin kopi, suka masak atau apapun, bikin kue, seraplah nilai-nilai kebenaran dari hobi itu. Kalau saudara usaha di percetakan, saudara berdagang, saudara ternak ayam, apapun juga, itu butuh sebuah kemampuan buat kita untuk menyerap kebenaran, ya, supaya kebenaran itu lebih updated. Nah, hari ini kita bicara tentang lalang di antara gandum, dan ini harus kita modernisasi supaya kita bisa menangkap kebenaran itu dengan lebih baik. Nah, saya akan membagikan 2 poin makna perumpamaan ini. Yang pertama ialah kejahatan dan kebaikan itu hidup bersama. Kejahatan dan kebaikan itu hidup bersama. Yesus mengatakan, kita mengatakan, Tuhan mau kami pergi mencabut alang-alang itu. Lalu Tuhan itu mengatakan tidak, sebab kalau alang-alang itu dicabut, nanti gandumnya turut tercabut. Biarkan alang-alang itu tumbuh bersama-sama, growing together, sampai waktu menuai. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Yesus memakai perumpamaan yang asing buat kita orang-orang modern, apalagi kita ini bukan pengkonsumsi hasil gandum ya, kita lebih beras ya, nasi. Jadi perumpamaan ini begitu asing buat kita. Tapi sebenarnya maknanya adalah keberadaan orang fasik yang diwakilkan oleh alang-alang atau lalang ini ada di tengah-tengah dunia ya, termasuk di dalam gereja. Jadi kita sebagai gereja jangan terlalu overconfidence bahwa di gereja ini tidak ada lalang, ya, tidak ada alang-alang. Kita sebaiknya jangan terlalu confidence. Bahkan keberadaan orang fasik ini tidak terhindarkan atau saya katakan tidak terbinasakan. Setidaknya sampai sebelum akhir zaman, bahkan dibutuhkan. Dibutuhkan karena kalau tidak ada alang-alang atau alang-alang itu dicabut, maka saudara gandum itu juga turut tercabut dan ini korbannya tidak sedikit. Nah, petani atau tuan dari ladang itu mengatakan biarkan tumbuh bersama. Nah, saudaraku, itu berarti orang benar dan orang fasik, saya harus katakan ini bekerja sama. Nggak bisa kita itu hidup asketis. Wah, aku mau dunia itu udah jahat sekali, aku mau menarik diri, ya, lalu nggak mau berinteraksi dengan orang jahat. Jangan-jangan dia sendiri orang jahat ya. Jadi enggak. Jadi semuanya hidup berdampingan, hidup bersama-sama. Saudara, beberapa puluh tahun yang lalu ada satu yang booming tentang barcode ya. Ada yang menafsirkan bahwa barcode kita itu ada simbol 666 ya kan. Sebelah kiri 6, sebelah tengah 6, sebelah kanan 6. Jadi semua orang yang membeli
itu terlibat di dalam kejahatan atau iblis yang diwakilkan dengan 666. Dan orang Kristen dilarang kemudian membeli produk-produk yang ada barcode-nya. Ya, saya bilang kita mati, ya, kita mati. Nah, saudara kasih Tuhan, itu cara orang menafsirkan yang terlalu literal, tetapi prinsip dari yang Yesus katakan di sini adalah orang jahat atau kejahatan itu enggak mungkin dibinasakan sebelum waktu hari akhir zaman. Jadi mau tidak mau, dan Tuhan memang mengizinkan kita hidup berdampingan dan bekerja sama dengan orang-orang yang jahat. Dan kembali jangan terlalu pede, jangan-jangan kita sendiri yang orang jahat, saudara. Nanti itu poin yang kedua. Nah, lalu yang makna lainnya adalah adanya sisi-sisi buruk di dalam kehidupan orang benar. Di dalam satu individu orang benar, itu ada sisi buruk. Saudara kalau pernah baca kisah Cinderella, itu kan Cinderella kan ditokohkan sebagai figur yang perfect, ya, figur yang sempurna, figur yang baik, baiknya itu sempurna. Lalu dikontraskan dengan saudara tirinya, lalu mama tirinya yang jahat. Lalu model-model seperti ini diambil oleh sinetron-sinetron. Ya, saudara lihat sinetron itu ada orang yang jahat sekali, ada yang baik sekali. Baiknya itu sempurna, jahatnya juga sempurna. Ya. Seolah-olah orang jahat itu nggak ada baiknya dan orang baik nggak ada jahatnya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itu adalah mitos. Saudara jangan berpikir kemudian ketika kita menjadi orang percaya dan menjadi Kristen, katakanlah menjadi orang percaya, lalu dikatakan semua menjadi baru, ya. Semua kecenderungan kita tiba-tiba hilang, musnah, kayak main sulap. Ya. Saudara, kita sedang bermimpi. Ya, itu tidak terjadi. Setelah kita percaya kepada Yesus, ada sisi-sisi buruk kita. Dan itu enggak mungkin diambil sepenuhnya. Itulah sebabnya apa yang disebut dengan pemuritan. Itu sisi-sisi buruk ini kita kuasai dan kita hilangkan sedikit demi sedikit. Itu yang disebut dengan pemuritan. Nah, saudara ngasih Tuhan, itulah makna yang pertama. Kita hidup berdampingan, bekerja sama, bahkan kita juga menyadari ada keburukan di dalam diri kita. Yang kedua, saudara, apa makna dari perumpamaan ini? Yang kedua adalah kejahatan dan kebaikan itu mirip. Ya. Kejahatan dan kebaikan itu mirip. Kita lihat ayat berikut ini. Ketika tanaman-tanaman itu tumbuh dan mayang-mayangnya mulai muncul, kelihatanlah juga alang-alang itu. Ini artinya sebelum gandum itu berbulir, maka lalang dengan gandum itu mirip. Nah, saudara berpikir enggak, mestinya kalau petani ini cukup bisa memahami, harusnya sebelum alang-alang itu tumbuh tinggi, itu dicabut dulu. Tapi ternyata tidak dilakukan. Kenapa? Karena bentuk alang-alang dan bentuk gandum mirip. Baru kemudian setelah berbulir, kelihatan bedanya. Bahkan saya sedikit cari di website, itu alang-alang bisa lebih tinggi dari gandumnya. Ya. Tapi satu yang membedakan, alang-alang itu tidak berbulir dan gandum itu berbulir. Nah, jadi disitulah bedanya. Sebelum gandum itu berbulir, maka alang-alang dengan gandum itu sama bentuknya, sulit dibedakan. Nah, saudara lihat di gambar itu, sebelum fully ripe, sebelum matang, dan lalu sebelah kanan itu adalah alang-alang. Ya, itu tumbuh bersama, setelah dewasa baru kelihatan perbedaannya. Nah, saudara pernah tertipu enggak? Bukan tertipu, maksud saya pernah kesulitan enggak membedakan membedakan bayi. Dulu saya sebelum punya anak melihat bayi itu semua sama. Sampai sekarang juga ya, kecuali bayi sendiri ya, kecuali anak sendiri. Karena bayi itu semua mirip ya. Semua mirip. Nah, setelah bayi itu bertumbuh lebih dewasa, baru kelihatan bedanya. Pertama wajahnya, ternyata wajahnya dulu waktu umur 1 minggu sama. Begitu setelah umur 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, wah mulai berbeda. Yang satu matanya lebih belok, yang satu matanya lebih sipit. Ya. Lalu juga dulu waktu lahir sama-sama 48 cm. Ya, sama. Tetapi setelah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, yang satu
modot ya, yang satu memanjang begitu cepat, yang satunya biasa-biasa saja. Ya, jadi di awal-awal pertumbuhan bayi-bayi ini sama, tetapi setelah lihat perkembangan waktu mereka menjadi berbeda. Ya, ini maksud saya kita menangkap kebenaran dari keseharian. Lalu contoh lihat gambar berikut nih. Ada 2 gambar di sana, Bapak Ibu, ada gambar bunga. Nah, sebenarnya jangan dimunculkan dulu itunya ya. Baik, terlanjur sudah nggak apa-apa. Jadi yang sebelah kiri, saudara, itu adalah diambil dengan lensa standar, yang satu dengan lensa di atas standar. Kalau saudara nggak bisa membedakan, maka jangan salahkan layar, jangan salahkan screen saudara, tapi salahkan mata saudara. Ya. Karena tidak bisa membedakan di antara keduanya. Padahal lensa di atas standar itu harganya 5 kali lipat ya dari lensa standar. Tapi coba mari kita lihat gambar berikut ini. Sekali klik aja. Nah, saudara bisa melihat mana yang lensa mahal, mana lensa murah. Masih belum bisa? Iya. Berarti kembali jangan salahkan layar, salahkan mata sendiri yang nggak bisa mengamati ya. Jadi yang sebelah kanan itu lensa yang mahal. Ya, kenapa? Saudara bisa melihat warnanya lebih dinamis, ya, rings warnanya lebih kaya. Tapi kalau saudara masih gagal paham juga, coba lihat gambar berikut ini. Nah, coba sekarang. Mana yang lensa mahal, mana lensa murah? Ya. Ya, saudara. Yang lensa mahal adalah yang kiri. Next. Ya, yang lensa murah adalah lensa yang sebelah kanan. Kembali kalau saudara belum bisa melihatnya, ya nggak usah beli lensa mahal, percuma, ya percuma. Buat uang beli banyak-banyak uang nggak bisa bedain, lebih baik beli lensa murah aja, ya simpan uangnya untuk hal yang lain. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini hal yang sederhana. Bagaimana ternyata tidak mudah untuk membedakan 2 gambar yang mirip, sehingga dibutuhkan hal yang lain. Nah, waktu saya mengambil gambar ini, saudara, saya ambil dengan semua exposure yang sama, ISO yang sama, waktu yang sama, dan tempat yang sama. Tetapi kalau kita kembali diuji dengan misalnya kondisi yang lebih gelap, lalu lebih fokus, lebih dekat, itu 2 lensa ini akan semakin menunjukkan perbedaannya. Nah, saudara kasih Tuhan, ini hal yang menarik. Berikutnya, saudara. Jadi bagaimana kita mengenali perbedaan lalang dan gandum? Ya, berdasarkan ilustrasi bayi-bayi yang serupa tapi tak sama, dan juga berdasarkan kegagalan saudara untuk melihat perbedaan lensa mahal dan lensa murah, ya, maka saya menyimpulkan ada 3 yang bisa membuat kita membedakan antara lalang dan gandum, yaitu pengujian, pengujian, kejelian, dan pembuktian. Ya, ada pengujian, ada kejelian, dan ada pembuktian. Itulah sebabnya saya tadi katakan, jangan-jangan di gereja pun kita juga ada orang-orang yang fasik. Next, dibutuhkan pengujian. Nah, pengujian seperti lensa perlu diuji dengan berbagai macam situasi. Ya, seperti bayi juga perlu diuji supaya tahu perbedaan di antara mereka. Lalu demikian juga orang Kristen diuji, lihat pada saat kesusahan, ya, lihat pada saat tidak diberkati, lihat pada saat tidak diterima. Nah, dulu waktu saya pelayanan sebagai seorang pendeta jemaat, itu kadang-kadang ada sesekali lah, kadang ada orang yang mengatakan bahwa dia dulunya tidak beriman Kristen, lalu kemudian beriman Kristen, lalu ingin menjadi Kristen. Awal-awal pada waktu saya masih belum pengalaman tentang hal ini, saudara, saya senang, ya, senang dalam arti, wah iya ya, jadi ada orang yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi setelah saya mengalami, memahami, ternyata saya itu nggak boleh senang terlalu cepat, saudara. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang begitu cepat sesumbar mengatakan sudah mempercayai Yesus, itu belum tentu. Karena apa? Belum diuji. Jadi jangan terlalu cepat jika kemudian ada orang yang mengatakan aku sudah mengenal Yesus lalu aku bertumbuh. Saudara yang kasih Tuhan,
lalang dan gandum itu tumbuh bersama dan mereka mirip sekali. Jadi nggak bisa kemudian kita terlalu cepat menyimpulkan sebelum diuji dengan berbagai macam situasi, susah, tidak diberkati, tidak diperhatikan, tidak diterima, dan lain-lain. Nah itulah sebabnya saudaraku, ketika kita menilai diri sendiri dan menilai orang lain, cobalah menilai dari berbagai sisi. Jangan lihat misalnya dari, oh dia aktif ke gereja, oh dia rajin melayani, oh dia menjadi pejabat gerejawi. Itu kan satu sisi. Oh dia waktu Natal datang ke gereja, waktu Paskah datang ke gereja. Nah, makanya Kristen napas, ya, Natal dan Paskah, ya, seperti kapal selam. Kapal selam lebih banyak tenggelamnya, munculnya hanya sesekali. Ya. Nah, sudah kasih Tuhan, maka kita mesti menilai diri dan menilai orang dari berbagai sisi kehidupan. Kedua, bagaimana mengenali perbedaan dibutuhkan kejelian untuk melihat. Untuk melihat lebih detail dan kemudian untuk melihat lebih dekat. Ya, tadi kan saya zoom kan, sebenarnya yang di zoom itu bukan kameranya, lensanya, tetapi gambarnya saya crop, saya potong lalu supaya sudah bisa melihat lebih dekat. Dengan dilihat lebih dekat ternyata, wah iya yang satu warnanya lebih dinamis, ya, lebih dinamik, lebih kaya, yang satunya lebih monoton. Jadi dibutuhkan kejelian untuk melihat lebih dekat. Kalau saudara beranggapan semua bayi sama, maka lihatlah lebih dekat, ya. Lihatlah lebih dekat matanya, ya, lalu hidungnya, lalu mulutnya, lalu rambutnya. Semakin detail kita melihat, semakin kelihatan bedanya. Anak sekolah minggu ada 10, ada 20 orang datang ke gereja, sama-sama mereka memuji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya. Tapi kalau melihat perbedaan 10 orang itu, lihat lebih detail kehidupan mereka. Maka kelihatan 10 orang itu enggak sama. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini kebenaran yang menarik sekali. Contohnya kalau saudara ingin tahu pendeta saya seperti apa, saudara jangan tanyakan jemaat. Ya, ini rahasia, ini kunci ya. Jangan tanyakan jemaat, tapi tanyakan istrinya, ya kan? Tanyakan anak-anaknya, tanyakan pembantunya, tanyakan sopirnya. Baru saudara tahu lebih dekat kehidupan seorang pendeta misalnya. Jadi saudara jangan lihat saya, jangan menilai saya dengan kata jemaat. Banyak nggak benernya ya. Kalau mau tahu lebih baik, lebih tepat, lebih akurat, saudara mesti tanya istri saya. Karena dia tahu lebih detail kehidupan saya. Nah, saudara kasih Tuhan, membedakan lalang dan gandum, membedakan orang fasik dan orang benar, itu harus kita lihat lebih detail. Nah, demikian juga nggak usah melihat orang lain, lihat diri sendiri. Kalau kita ingin menilai diri ini lalang atau gandum, saudara harus menilai hidup sendiri dengan lebih detail. Dan saya memperhatikan saudaraku ketika karya-karya seni, karya foto dan segala macam, itu perbedaannya sulit didapatkan kalau kita nggak melihat dengan detail. Demikian juga orang benar dan orang fasik, demikian miripnya. Sampai kalau kita tidak melihat dengan detail, maka saudara, kita lebih baik tahan diri, jangan menilai orang lain. Jangan menilai diri sendiri terlalu cepat. Lihatlah lebih detail. Yang ketiga, bagaimana mengenali perbedaan antara lalang dan gandum dibutuhkan waktu pembuktian, ya, waktu yang lebih lama. Jangan melihat hanya dari track recordnya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Kalau dibutuhkan malah waktu lebih lama lagi. Kalau lebih lama lagi nggak cukup, lebih lama lagi. Ya, lebih lama lagi. Bahkan saudara kadang kita menilai orang, jangan pada waktu dia masih muda, berhasil, achievement-nya, prestasinya begitu besar, udah bikin gereja begitu besar, mempertobatkan orang, ribuan orang dan seterusnya. Wait and see. Tunggu dulu, lihat sampai tua. Bahkan kalau perlu, lihat sampai meninggal, bahkan setelah meninggal. Saudaraku yang kasih Tuhan, memang gak mudah untuk kita itu bisa membedakan lalang dan gandum. Menilai orang itu tidak mudah, sangat sulit. Apalagi menilai
membedakan antara lalang dan gandum. Dibutuhkan waktu. Ada orang-orang yang begitu berprestasi, begitu cemerlang pada waktu muda, ya, begitu banyak prestasi, begitu banyak membuat orang berdecak kagum ya dengan melihat dengan prestasi, kehebatannya, kepintarannya. Tapi lihat hari tuanya. Dan lihat setelah meninggal. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya kita jangan terlalu cepat menyimpulkan diri sendiri dan jangan terlalu cepat juga menyimpulkan orang lain. Ya, sama seperti bayi itu nunggu sampai agak besar baru tahu bedanya. Demikian juga orang itu kelihatan kualitasnya kalau kita mau tunggu dan tunggu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini sebuah pertanyaan reflektif buat kita semua supaya kita tidak terlalu overconfidence dengan diri sendiri. Siapa lalang? Ya, siapa lalang dan siapa gandum? Dan sudahkah kita itu mengevaluasi diri sendiri? Saya ini apa? Saya ini gandum. Yakin setelah gandum. Ya. Jangan terlalu overconfidence. Coba dites dulu. Pembuktian, pengujian, dan lain-lain yang tadi saya bagikan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di bagian akhir dari firman Tuhan, Yesus mengatakan pada waktu itulah, yaitu pada waktu akhir zaman, orang benar itu kan bercahaya. Ya, bercahaya kelihatan. Pada waktu itu kapan? Nanti, bukan saat ini. Jadi saudara yang kasih Tuhan, siapa hakim yang paling bisa menentukan siapa lalang, siapa gandum? Hanyalah Sang Hakim Agung, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita tidak bisa membuat penilaian yang pasti dan akurat. Kita hanya bisa menganalisa seberapa yang kita bisa analisa, yang seberapa bisa kita refleksikan. Tetapi paling akhir adalah Sang Hakim, ya, Yesus Kristus yang akan menentukan siapa lalang, siapa gandum. Tapi bagian kita adalah mari kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kiranya bagian firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita supaya perumpamaan lalang dan gandum ini sungguh-sungguh bisa meresap di dalam kehidupan kita dan kita tidak berhenti terus merefleksikan hidup diri kita di hadapan Tuhan dengan lebih baik lagi. Mari kita masuk dalam doa. Berikan kemampuan buat kami Tuhan untuk melihat diri dengan kacamatamu, dengan lensamu. Berikan kemampuan buat kami Tuhan menilai orang lain juga dengan lensamu Tuhan. Supaya tidak banyak bias ketika kami menilai diri dan menilai sesama kami. Berikan kami Tuhan anugerah-Mu. Berikan kami belas kasihan untuk kami sungguh-sungguh menjadi gandum yang berbulir. Dengar doa kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman kita bersama seluruh gereja di segala abad dan segala zaman. Kita akan mengakui iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, silakan duduk.
Pada hari ini kita akan berdoa untuk beberapa pokok-pokok doa. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang pada hari ini boleh mengingatkan kami, atas firman-Mu yang hari ini boleh menegur kami, apakah kami sungguh adalah gandum atau lalang. Dan biarlah firman-Mu ya Tuhan yang boleh menguji setiap kami di dalam segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa secara khusus untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan, untuk GKI Bungur. Engkau berkati ya Tuhan di dalam segala pelayanan daripada gereja kami. Kiranya segala pelayanan yang dilakukan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan boleh meninggikan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan di dalam setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam gereja GKI Bungur secara khusus ya Tuhan, untuk setiap hamba-hamba Tuhan, setiap majelis, diaken, penatua, dan juga setiap jemaat bahkan aktivis ya Tuhan, boleh memiliki satu kesatuan hati, boleh saling melayani, saling mengasihi ya Tuhan, dan boleh bersatu hati untuk melayani Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Dan lewat setiap pelayanan kami, lewat setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan, kami boleh menunjukkan kasih Tuhan yang begitu besar kepada lingkungan setiap kami, sehingga pelayanan kami sungguh-sungguh berdampak di lingkungan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus pada hari ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan di dalam pergumulan, baik di dalam pergumulan tentang pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa pandemi seperti ini mengakibatkan banyak sekali orang kehilangan pekerjaan, bahkan pendapatan-pendapatan mereka yang menurun ya Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan ada di dalam kendali, bahwa Tuhan ada di dalam segala masa kehidupan manusia Tuhan yang boleh menetapkan segala sesuatu. Kalaupun kami hari ini kehilangan pekerjaan, kalaupun hari ini pendapatan kami drastis menurun ya Tuhan, tapi kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena hanya kasih-Mu ya Tuhan kami cukup. Kami tidak pernah tinggal terlantar daripada Engkau Tuhan. Kami tahu pemeliharaan Tuhan yang ada, yang selalu amin, yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan setiap anak-anak-Mu yang di dalam keadaan lemah tubuh, baik di dalam keadaan sakit biasa ataupun yang pada hari ini mereka yang menderita sakit corona ya Tuhan. Pada hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu di dalam segala pergumulan mereka. Biarlah iman mereka boleh tetap kuat. Sekalipun mereka bertanya secara pribadi, mengapakah saya harus sakit seperti ini? Apakah Tuhan mengasihiku Tuhan? Tapi kiranya firman Tuhan boleh tetap menguatkan mereka, boleh tetap mengingatkan mereka bahwa Engkau ada di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mata mereka boleh tetap tertuju pada Engkau dan boleh tetap berpengharapan di dalam Engkau. Yang berdoa juga ya Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat-Mu, baik di dalam relasi mereka, relasi dengan sesama mereka ya Tuhan. Mungkin terdapat masalah satu dengan yang lain, terdapat cekcok satu dengan yang lain ya Tuhan. Tapi kiranya firman Tuhan boleh kembali mengingatkan mereka apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus menjadi prioritas kami, yaitu tetap meninggikan Tuhan, bahkan kami boleh menjadi garam dan terang di tengah lingkungan kami. Secara khusus juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan, baik di dalam pergumulan keturunan mereka, pergumulan pasangan hidup ya Tuhan, pergumulan di dalam apapun ya Tuhan, Engkau mengerti setiap pergumulan setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Kiranya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu dan biarlah hikmat-Mu sendiri menyertai kami dan boleh memimpin kami untuk jalan keluarnya. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk negara kami Indonesia ini Tuhan, di dalam segala pergumulannya. Untuk setiap pemerintahan ya Tuhan yang mungkin memikirkan penanggulangan bencana sakit corona ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan mereka hikmat agar mereka tahu sungguh betul Tuhan apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami sebagai warga negara Indonesia boleh berbagian, sebagai anak-anak Tuhan boleh berbagian, boleh penuh tanggung jawab berbagian di dalam negara kami Indonesia untuk ikut serta meredam setiap penyakit yang ada. Bahkan kami boleh menjadi agen daripada Tuhan sendiri untuk membawa damai sejahtera kepada negara kami ini. Secara khusus juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam kursi pemerintahan. Kiranya Kau kuatkan mereka, berikan mereka iman yang kuat, agar mereka tidak dengan mudah menyerahkan iman mereka kepada hal-hal duniawi ini Tuhan, tapi mereka boleh tetap berpegang sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan dengan tangan-Mu. Dan apabila ada pergumulan-pergumulan yang lain ya Tuhan yang Engkau tahu, kami mungkin tidak dapat menyembuhkannya satu persatu. Tapi Engkau Tuhan yang selalu memegang kendali atas segala sesuatu. Inilah doa kami Tuhan, dan biarlah Engkau menjawab segala doa-doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berucap syukur. Amin.
Saudara-saudara, kita juga akan menyiapkan persembahan untuk saudara-saudara yang bisa melakukan transfer ke akun rekening gereja yang sudah tertera di layar saudara. Boleh mentransfernya secara online lewat bank, ataupun saudara-saudara di layar kaca Anda juga ada QR code, itu boleh di-scan. Itu juga merupakan link yang sudah dibagikan dari gereja untuk saudara boleh berbagian di dalam persembahan. Untuk saudara-saudara yang mungkin tidak dapat mentransfer ataupun dapat men-scan QR code ini, saudara-saudara boleh menyiapkan dan mengumpulkan persembahan saudara. Dan apabila Tuhan mengizinkan kembali kita untuk bertemu di dalam gedung gereja, saudara-saudara boleh memasukkan dalam amplop dan boleh menaruhnya di dalam amplop persembahan gereja. Saudara-saudara, kita akan melakukan persembahan dengan naikkan pujian KPPK nomor 421, Kau Tak Kulupakan, bait pertama dan yang ketiga. Tuhan berjanji Kau tak kulupakan. Siapakah gerangan yang menggoncangku? Walau di lembah yang gelap gulita, akan dicerahkan oleh kasih-Nya. Kau takkan kulupakan, bukan memimpinmu, bukan menuntunmu. Kau takkan kulupakan, bukan menolongmu. Bait yang ketiga, ku berdiri di depan pintu surga. Ku berdiri di depan pintu surga, habislah susah dan semua lelahku. Betapa senang ku dengar katanya, Kau hamba yang setia, mari masuklah. Kau takkan kulupakan. Kau takkan kulupakan, bukan memimpinmu, bukan menuntunmu. Kau takkan kulupakan, bukan menolongmu dan menghiburmu. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, inilah persembahan kami. Mungkin kami tidak dapat datang di rumah Tuhan pada hari ini secara fisik di dalam gedung gereja Tuhan. Tapi pada hari ini kami bersyukur ya Tuhan, Kau masih mengizinkan kami untuk dapat beribadah. Kami juga bersyukur atas berkat-berkat yang Engkau curahkan bagi kami ya Tuhan, yang tidak pernah hentinya memelihara kami. Dan tiba saatnya pada hari ini kami mempersembahkan apa yang kami punya pada hari ini Tuhan, tapi sungguhnya ini pun berasal daripada Engkau. Kami mau mengembalikannya kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami berikan ini boleh menjadi bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Engkau pakai ya Tuhan, untuk dapat memperluas kerajaan Tuhan, sehingga setiap orang-orang di luar sana boleh mendengar Injil Tuhan, boleh mendengar kabar sukacita Tuhan, boleh menerima pelayanan kasih daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap majelis yang akan mengelola uang-uang ini Tuhan. Kiranya mereka boleh sungguh-sungguh mengelola uang ini dengan penuh tanggung jawab dan penuh takut akan Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan majelis secara khusus gereja GKI Bungur ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau memberkati semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berucap syukur. Amin. Doksologi KPPK nomor 53. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber
pembawa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andi Gunawan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kini arahkan hatimu kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah yang besar dari Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan kiranya persekutuan, hikmat, dan penyertaan dari Roh Kudus selalu menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Silakan duduk saudara sekalian, mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
暴雨接连不断啊，我仍然永永远远爱着耶稣。哦，天父，天父，是我呀你儿女，是我一生都配得您恩典哦。哦，天父，天父，是我呀您儿女，是用我符合天父您的旨意。哦，天父，天父，是我呀您儿女，是我一生都配得您恩典。哦，天父，天父，是我呀您儿女，是用我符合天父您的旨意。我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断啊，我仍然永永远远爱着耶稣。我仍然永永远远爱着耶稣，我仍然永永远远爱着耶稣。Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Pakai
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta